Takemichi tiba di masa lalu. Dia menghubungi Naoto kecil untuk bertemunya di sebuah taman. Takemichi berlari menuju taman itu. Dia melihat Naoto dalam kondisi baik-baik saja. Lalu Takemichi mencoba menjabat tangan Naoto. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Takemichi tidak bisa kembali ke masa depan. Alasannya karena Naoto di masa depan sudah mati. Takemichi tiba-tiba teringat kenangan bersama Naoto dewasa yang selama ini selalu membantu dia dalam menyelamatkan Hinata atau Hina. Takemichi terlihat sangat depresi. Dia lesu, hanya bisa menundukkan kepalanya. Lalu Takemichi menyuruh Naoto kecil untuk pulang. Takemichi mengira Naoto tidak pulang dan masih ada di dekatnya. Takemichi bertanya apakah Naoto kecil masih ingat tentang awal pertemuan mereka, di mana Takemichi bercerita Hina mati dan dia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya. Takemichi dan Naoto dewasa pun bekerja sama untuk menyelamatkan Hina. Tapi sekarang dia tidak bisa kembali ke masa depan karena Naoto dewasa telah mati. Takemichi bertanya kepada Naoto kecil apa yang harus dia lakukan. Karena Takemichi sudah sangat depresi, tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Aku mencintaimu." Dan orang itu ternyata Hina. Yang dari tadi Takemichi anggap Naoto ternyata itu adalah Hina. Hina mendengarkan semua rahasia Takemichi tentang dirinya dan masa depan. Hina bertanya umur Takemichi sebenarnya berapa. Takemichi mengatakan dia berumur 26 tahun. Dan dia bertanya juga apakah Takemichi di masa depan sudah melamarnya. Saat itu dia belum melamar Hina, tapi Takemichi sudah berpikir dengan matang akan melamar dan menikahi Hina. Setelah mendengar jawaban itu, Hina mengatakan bahwa jika memang Takemichi berniat seperti itu, maka Hina akan mati dengan bahagia. Hina menambahkan bahwa dia akan menganggap dirinya tidak pernah mendengar tentang masa depan itu. Takemichi terlihat senang karena Hina tidak terbebani dengan kematiannya di masa depan. Takemichi pun semangat lagi untuk mengubah masa depan demi menyelamatkan Hina dan Naoto. Sekarang Takemichi sudah tahu musuh utamanya, yaitu Izana Kurokawa dan Kisaki. Dia tidak peduli apakah Kisaki bisa melompati waktu atau tidak. Dia akan tetap menghancurkan mereka. Langkah pertama yang akan dia lakukan adalah mencari tahu kenapa Maiki sangat mempercayai Izana Kurokawa daripada Draken. Takemichi pun menemui Draken dan pergi ke rumah Maiki. Kamar Maiki adalah sebuah garasi peninggalan Shinichiro. Di sana mereka membicarakan tentang Tenjiku dan menghubungkannya dengan Black Dragon. Karena ketua Tenjiku sekarang adalah mantan ketua generasi ke-8 Black Dragon. Lalu Draken mengatakan informasi rahasia mereka yang hanya diketahui oleh Maiki, Draken, dan Baji. Draken mengatakan bahwa pendiri Black Dragon adalah Shinichiro. Takemichi terlihat biasa saja dan tidak kaget sama sekali dengan informasi rahasia itu. Karena Takemichi sudah tahu informasi itu sebelumnya dari masa depan. Maiki sebelumnya pernah berbicara kepada Shinichiro saat Maiki dan Toman yang baru dibentuk akan menyerang Black Dragon generasi ke-9.